Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk support channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nonton videonya sampai selesai ya teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, jadi sambil nemenin aku angkatin pakaian ini, tadi juga aku lagi nyuci ya teman-teman. Habis ini juga aku bakalan rapi-rapi warung, tapi nggak rapi-rapi gimana banget, cuman ya seala kadarnya aja. Ini aku lagi nyusunin snack-snack jajanan anak, soalnya udah mulai berantakan ya teman-teman. Alhamdulillah, meskipun ini lagi bulan puasa, tapi aku masih sempat bisa upload ya teman-teman. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga ingin memulai usaha sembako atau yang sementara lagi menjalankan usaha sembako sama seperti aku ini. Di minggu terakhir Ramadan ini, alhamdulillah omset di warung aku udah mulai makin meningkat lagi ya teman-teman, udah kembali normal dan kemungkinan akan semakin meningkat ketika malam takbiran nanti. Jadi memang kita sebagai pemilik usaha sembako perlu beberapa strategi dan langkah agar kita bisa membuat warung sembako kita itu semakin laris. Jadi meskipun sebenarnya warung sembako ini merupakan kebutuhan utama masyarakat yang memang dibutuhkan dan selalu dibeli masyarakat. Sorry ya teman-teman, tadi itu lagi bunyi azan, jadi aku berhenti dulu dan sekarang aku mau lanjut lagi. Jadi meskipun sebenarnya sembako merupakan kebutuhan utama masyarakat yang selalu dibutuhkan dan selalu dibeli oleh masyarakat, namun cara jualan sembako biar laris itu tetap harus dipikirkan ya teman-teman. Karena ada banyak sekali jenis dan macam barang sembako dan beberapa produk sembako yang ada, jadi ya kita harus mengetahui kira-kira sembako apa yang dibutuhkan dan bagaimana barang tersebut itu bisa laris di warung kita. Jadi dengan kita mengetahui hal tersebut, kita akan dengan mudah menjalankan dan menjual barang-barang sembako yang ada di warung kita. Dan dengan demikian, apa yang kita jual itu pun akan menjadi cepat larisnya dan warung kita pun akan semakin berkembang dan sukses ke depannya. Jadi tips yang pertama agar warung kita semakin laris, yang pertama kita harus cari tahu pelanggan. Ya, karena memang pelanggan merupakan faktor yang pertama kali kita harus pikirkan dan dalam cara jualan sembako agar bisa laris. Pelanggan juga dapat kita gunakan sebagai cara meningkatkan omset toko kita dengan cara meningkatkan usaha sembako yang kita jalankan. Kita juga harus tahu kira-kira jam berapa biasanya mereka datang berbelanja dan berapa lama biasanya mereka menghabiskan waktu untuk datang berbelanja. Jadi misalnya untuk di daerah perumahan aku ini, pagi-pagi warung aku itu udah harus buka ya teman-teman, karena memang pagi-pagi itu sangat banyak ibu-ibu yang datang berbelanja. Kemudian yang kedua, kita harus meriset kebutuhan utama pelanggan. Jadi setelah mengetahui siapa pelanggan toko sembako kita dan segala kecenderungan dalam berbelanja sembako, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari tahu kebutuhan sembako pelanggan kita. Misalnya apa saja sembako yang sering dibeli, terus produk sembako apa aja sih yang sekiranya paling laris di warung kita. Jadi memang kita sangat perlu ya teman-teman mengetahui produk apa yang paling laris, karena hal ini menentukan isi warung sembako kita dan juga kita bisa memenuhi isi warung sembako dengan produk dan barang-barang yang benar-benar sering dibeli. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan pelayanan yang prima.
Ya, jadi memang selain bisa meningkatkan pemasukan toko sembako, kepuasan pelanggan pun akan didapatkan karena pelayanan prima ini akan membuat pelanggan kita itu akan datang kembali untuk berbelanja kembali di toko kita. Pelayanan prima di sini jadi selain harga sembako yang murah, pelayanan yang baik dan juga pelayanan yang prima dapat mengantarkan pelanggan secara terus-menerus ya teman-teman. Bahkan jika kita memberi pelayanan dengan sepenuh hati, itu akan membuat pelanggan baru akan berdatangan terus. Oke lanjut, jadi yang keempat kita harus memberikan sembako yang berkualitas. Jadi setelah mengetahui siapa pelanggan kita dan kita harus juga memberikan pelayanan prima, selanjutnya adalah kita harus memikirkan untuk memberi produk-produk atau sembako yang berkualitas. Jadi untuk melengkapi isi warung kita itu nggak boleh asal pilih-pilih sembako ya teman-teman. Misalnya kita hanya menjual barang-barang yang murah, sedangkan customer kita atau pelanggan kita itu mencari produk yang nggak apa-apa mahal sedikit, yang penting berkualitas. Karena kalau misalnya kita hanya fokus menjual barang-barang yang murah sedangkan kualitasnya kurang baik, misalnya kita menjual beras yang kutuan, itu pastinya kan pelanggan kita nggak akan mau membeli beras tersebut sekalipun harga beras tersebut itu murah ya. Untuk cemilan anak-anak juga kalian harus menjaga kualitas produk makanannya, jangan sampai ada yang lempem atau yang udah kesemutan, itu pokoknya jangan sampai ada produk kalian yang seperti itu ya. Karena hal tersebut itu akan mempengaruhi kualitas dari produk di toko sembako yang kita miliki. Makanya aku itu selalu mengingatkan buat teman-teman yang baru mau memulai usaha sembako, sebaiknya jangan nyetok terlalu banyak produk-produk makanan dan minuman, karena kita harus tahu kira-kira tanggal expire-nya itu berapa lama. Misalnya kayak mie instan itu pertama-pertama itu kita cukup nyetok selusin aja, misalnya nggak usah langsung beli 1 karton. Untuk telur juga itu nggak usah langsung beli 5 rak ya teman-teman. Kalau misalnya kalian baru pemula, sebaiknya kalian jual cukup 1 atau 2 rak aja. Sedangkan untuk yang persabunan juga kalian gak usah nyetok terlalu banyak ya teman-teman. Jadi meskipun tanggal expire-nya lama, tapi kita itu bisa melihat produk yang sekiranya udah lama sama yang masih baru. Misalnya saja kayak deterjen itu kalau misalnya udah lama itu pasti otomatis produknya itu akan menggumpal atau mungkin bahkan ada yang bocor-bocor tipis. Sedangkan kalau misalnya deterjennya masih baru, itu pasti serbuknya itu akan bagus ya teman-teman. Dan kita juga bisa kelihatan kalau misalnya kemasannya ini baru atau lama, itu pasti pelanggan kita itu udah pada cerdas-cerdas ya teman-teman. Jadi usahakan kalian itu isi warung stoknya itu selalu baru. Oke, sambil berbagi tips, di sini juga aku sambil membersihkan etalase sama kulkas ya teman-teman, karena kita harus juga menjaga kebersihan warung kita agar pelanggan itu akan semakin nyaman berbelanja di warung kita. Oke, lanjut lagi yang kelima. Jadi kita juga harus cari keunggulan toko sembako kita. Jadi bersaing dengan para pesaing itu tidak selalu pada harga barang saja ya teman-teman. Namun persaingan juga bisa dilakukan dengan keunggulan dari toko sembako kita. Jadi misalnya toko pesaing kita itu unggul pada produk beras, kita harus memikirkan kira-kira keunggulan dari toko sembako kita itu apa.
Jadi misalnya di warung aku itu ya teman-teman, udah identik dengan banyaknya cemilan anak-anak. Jadi para tetangga aku yang misalnya mau jajan atau beli cemilan itu pasti akan lebih senang berbelanja di warung aku, karena selain cemilannya banyak macam, juga ini aku jualnya dengan harga yang murah-murah ya teman-teman. Karena kalau misalnya mau berbelanja di Modern Mart itu kan gak mungkin kalian bisa menemukan cemilan dengan harga 500 atau 1000, itu hampir sangat mustahil ya teman-teman. Sedangkan kalau kita berbelanja di warung sembako sama seperti yang punya aku ini, kita masih bisa mendapatkan berbagai macam cemilan dengan harga Rp5.000. Jadi dengan harga 5.000 itu kita udah bisa dapat cemilan 500 atau permen-permen 1000-an kayak gitu ya. Dan teman-teman juga bisa menentukan untuk fokus unggul dalam salah satu produk saja. Jadi kalau di warung aku itu fokus utama aku itu di minyak ya teman-teman. Jadi aku menjual berbagai macam minyak, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Dan untuk produk minyak kita di pasaran itu harganya udah 17.000 ya teman-teman. Sedangkan aku menjual dengan harga 15.000. Jadi segitulah ya teman-teman, sedikit tips dari aku. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dari video aku ini. Semoga video sederhana aku ini bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman dalam persembakoan. Dan buat teman-teman yang juga ingin memulai usaha sembako, aku doakan semoga kalian bisa dimudahkan urusannya ya, amin. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Dan mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.